Selamat siang pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kali ini dalam segmen Fact Check bersama saya Valencia Melvinsi. BMKG memprediksikan akan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah daerah di Indonesia. Seminggu terakhir bencana tidak terelakkan di beberapa provinsi. Mulai dari banjir, kemudian tanah longsor, hingga angin puting beliung terjadi. Bagaimana dengan seminggu ke depan? Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Kepala BMKG Dwi Korita terkait potensi terburuk yang mungkin terjadi seminggu ke depan. Skenario terburuk itu memang dapat mencapai ekstrim. Dan yang perlu dipahami, untuk menjadi dampaknya yang ekstrim ya, hujannya tuh bisa tidak ekstrim, tapi dampaknya bisa ekstrim. Karena lahannya sudah rusak ya, sudah terganggu ya. Sebagai contoh yang pernah kami catat di beberapa wilayah Indonesia, antara lain misalnya di Aceh ya, dan juga di DKI, itu tidak perlu hujan lebat, hujannya sedang saja. Itu dampaknya sudah bisa menjadi ekstrim. Karena apa? Pertama lingkungannya ya, tata saluran airnya. Dan diperparah kalau terjadinya cukup lama, selama beberapa waktu ya. Pemirsa, bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama kita akan bicara soal banjir. Kita lihat datanya terkait dengan banjir ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ada banjir yang terjadi di Aceh, kondisi terkini di sana sekarang banjir sudah berangsur surut. Banjir di Aceh terjadi di Lok Sumawe, kemudian juga terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Bahkan di Kabupaten Aceh Utara ini dilaporkan ada 7.156 rumah terdampak. Kemudian kalau kita lihat lagi banjir juga terjadi di Sumatera Barat dan juga ada di Sumatera Selatan. Di ibu kota di DKI Jakarta, kita ingat Jakarta Selatan juga tergenang banjir di beberapa titik yang menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian di Banten dan juga di Kalimantan Barat, terakhir di Pulau Sulawesi, ini banjir juga terjadi di Gorontalo, lebih tepatnya di Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya pemirsa, kita lihat lagi selain banjir ada apa lagi bencana yang terjadi akhir-akhir ini, lebih tepatnya 1 minggu terakhir terjadi gempa bumi, puting beliung dan juga tanah longsor. Ini merupakan data yang dihimpun dari BMKG dan juga dari pemantauan kita selama seminggu terakhir. Ternyata gempa bumi sempat terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang bahkan menyebabkan ada 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan sekitar 2.600 rumah terdampak akibat bencana gempa bumi ini. Kemudian kalau kita lihat lagi ada bencana angin puting beliung. Kalau kita perhatikan peta ini, puting beliung terjadi di Bengkulu, kemudian di Jawa Timur dan juga sempat terjadi di Jawa Tengah. Nah, dan juga ada di Sulawesi Selatan yang juga disertai dengan terjadinya banjir. Yang terakhir pemirsa adalah bencana tanah longsor. Tanah longsor terakhir kita pantau ini terjadi di Ciamis, Jawa Barat yang bahkan menyebabkan 17 kepala keluarga terdampak dari bencana ini. Selain itu kita akan lihat dari 1 minggu terakhir ini di mana saja lokasi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kita lihat ada tanah longsor ini terjadi di 1 lokasi. Kemudian gempa bumi terjadi di 1 lokasi juga yang memiliki dampak yang cukup signifikan pada masyarakat di Sumatera Utara tadi. Kemudian ada banjir luar biasa di 13 lokasi. Bahkan salah satunya juga terjadi di ibu kota DKI Jakarta. Dan terakhir ada bencana puting beliung yang terjadi di 5 lokasi yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan korbannya? Kita lihat dalam kurun waktu 1 minggu terakhir bencana alam di Indonesia sejak 29 September sampai dengan 6 Oktober 2022, ternyata ada 89.800 jiwa yang terdampak dari bencana alam dalam sepekan terakhir. 6 orang pemirsa dinyatakan meninggal dunia, 28 tercatat luka-luka, dan setidaknya ada lebih dari 17.000 bangunan rusak akibat bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam 1 pekan terakhir. Selanjutnya pemirsa, dari semua bencana alam yang terjadi dan kemudian ini ternyata sudah ada prediksi dari BMKG minggu lalu terkait dengan bencana yang terjadi 7 hari ke depannya. Ternyata seminggu ke depan terhitung hari ini juga ada sejumlah peringatan dini yang telah disampaikan BMKG pada masyarakat. Dan ini ternyata penting untuk kita simak dan kita perhatikan bersama. Peringatan ini ditujukan untuk beberapa daerah.
dan bervariasi mulai dari potensi munculnya awan cumulonimbus, kemudian potensi terjadi gelombang tinggi hingga terjadi curah hujan. Nah, yang Anda saksikan ini adalah pernyataan yang bisa kita akses langsung dari beberapa laman resmi BMKG secara online juga. Per tanggal 9 sampai 15 Oktober 2022, BMKG memprediksikan potensi curah hujan dengan intensitas sedang lebat dan ada potensi pemirsa disertai dengan kilat dan petir ini bisa terjadi di 32 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi hampir di seluruh wilayah Indonesia ada potensi curah hujan dengan intensitas sedang lebat dalam kurun waktu 7 hari ke depan. Selain itu, dengan peringatan yang sudah disampaikan oleh BMKG ini tentu bisa menjadi pengingat agar kita lebih waspada lagi pada kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi selama 7 hari ke depan akibat cuaca ekstrem. Dan harus kita antisipasi betul apa saja dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat cuaca buruk ini.